Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali kita akan belajar pelajaran yang menyenangkan, yaitu di pelajaran Akidah Akhlak, khusus untuk kelas 7. Apa sih materi hari ini? Ya, di sini sudah terpapang materi hari ini. Kita akan bahas tentang sifat wajib kepada Allah. Oke, sebelum kita bahas materinya, kita akan membaca doa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Silakan anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Masih semangat anak-anak ya. Kali ini kita akan belajar apa hari ini? Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak mampu menganalisis akidah Islam, iman, Islam, dan ihsan sesuai pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai landasan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semua yang dilakukan beribadah, bernilai ibadah, dan berdimensi ukhuwah. Kita kerucutkan lagi dengan materi akidah Islam ini dengan sifat wajib bagi Allah. Nah, kita akan belajar yang pertama tentang pengertian sifat wajib bagi Allah. Yang kedua, kita akan mengkupas tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Dan yang ketiga, mengklasifikasi sifat-sifat wajib bagi Allah. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke materi pengertian. Apa sih pengertian sifat wajib bagi Allah? Ya, sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesempurnaan baginya. Sifat-sifat wajib tersebut hanya ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada satupun yang menyamai dan menyerupainya. Itulah pengertian dari sifat bagi Allah. Terus sifat bagi Allah menurut ulama sunnah wal jamaah itu ada 20 ya, dari wujud sampai mutakaliman. Anak-anak pernah dengar kalimat wujud kidam bako? Ya, tentunya pernah dengar. Pernah dengar di selawatan-selawatan, di musola, di masjid, itu kan? Itu adalah sifat-sifat wajib di Allah yang jumlahnya 20. Coba kita ingat-ingat lagi ya, sambil menghafal, sambil menelaah, sambil mengenalkan dalam hati sifat wajib di Allah yang ada 20 ini ya. Kita bareng-bareng nazomkan ya. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyan kudra irada. Kita ulangi dari atas lagi ya, biar enak nazomnya ya. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyan kudra irada. Ilmu hayat sama basar kalam qadiran
muridan aliman hayya sami'an basiran mutakaliman. Ulangi lagi. Ilmu hayya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayya sami'an basiran mutakaliman. Nah, itulah sifat-sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20 ya. Artinya apa? Dari wujud sampai mutakaliman itu nanti didiskusikan oleh anak-anak. Oke? Lanjut. Sekarang kita akan mencoba menelaah, mengklasifikasi sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah, yang memang sifat-sifat wajib bagi Allah ini terbagi menjadi 4 bagian. Sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, nafsiyah. Yang kedua, salbiyah. Yang ketiga, ma'ani. Yang keempat, ma'nawiyah. Di bagian nafsiyah, sifat-sifat Allah yang 20 ini nanti dikelompokkan menjadi 4. Mana yang termasuk nafsiyah, mana yang termasuk salbiyah, mana yang termasuk ma'ani, mana yang termasuk ma'nawiyah. Lihat di kolom nafsiyah sudah ada wujud. Berarti kalimat wujud itu bagian daripada nafsiyah. Dan di bagian salbiyah ada kata kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian di kolom ma'ani ada qudrah, iradah, ilmu, hayya, sama, basar, kalam. Kemudian di kolom ma'nawiyah ada muridan, aliman, hayya, sami'an, basiran, mutakalliman. Kemudian apa sih itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat yang menghubungkan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud. Apa ulangi? Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang menghubungkan dengan zat Allah. Dan kalimatnya, katanya yang termasuk adalah wujud, hanya satu. Kemudian apa sih sifat salbiyah? Sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang meniadakan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah. Sifat salbiyah ini adalah qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Sifat-sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Sifat ma'ani adalah qudrah, iradah, ilmu, hayya, sama, basar, dan kalam. Yang terakhir anak-anak, pembagian sifat dari 20. Sifat 20 Allah ini adalah sifat ma'nawiyah, yaitu sifat-sifat yang berkaitan erat dengan sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'nawiyah ini tidak dapat berdiri sendiri karena setiap ada sifat ma'ani pasti ada sifat ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah ini adalah qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran,
dan mutakalliman. Itulah anak-anak sifat 20 sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui, dan klasifikasinya, pembagiannya menjadi 4. Silakan anak-anak kerjakan kelompok untuk mengerjakan pengertian dan instruksi lainnya yang akan diberikan oleh guru. Salah satunya di sini ada soal yang harus sama-sama kita jawab. Pertanyaan pertama, sifat bagi Allah, sifat yang harus ada pada Allah merupakan pengertian dari sifat wajib, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah, sifat ma'nawiyah. Ya, yang betul adalah sifat wajib bagi Allah. Pertanyaan kedua, 20 sifat wajib bagi Allah dapat diklasifikasikan menjadi atau ke dalam menjadi berapa kelompok? A 2 kelompok, B 1 kelompok, C 4 kelompok, D 3 kelompok. Ya, yang betul adalah 4 kelompok. Pertanyaan nomor 3, hayat termasuk ke dalam sifat dari 4 komponen itu. Hayat itu masuk ke dalam kategori mana? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, atau ma'nawiyah? Yang benar adalah ma'ani. Nomor 4, sifat-sifat yang meniadakan sifat Allah yang sebaliknya disebut nafsiyah, salbiyah, ma'ani, atau ma'nawiyah. Yang betul adalah salbiyah. Yang kelima, sifat ma'nawiyah terdiri dari sifat 1, 8, 7, 5. Yang betul adalah 7. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai bahan diskusi anak-anak. Nanti tugasnya diselesaikan ya. Nanti dikumpulkan sekarang juga. Oke, mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.